Yang membuat Bang Ijlal ini nggak betah itu apa sih? Pertama rindu orang tua sama kangen rumah. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Aichan Media. Ya, saya Muhammad Akil Fauzan. Dan saya Muhammad Ijlal Hafiz. Kembali lagi di podcast Obsesi, obrolan Seputar santri. Mari menjadi santri. Mari menginspirasi. Ya teman-teman, setiap tahunnya pasti pondok pesantren memiliki santri-santri yang baru nih. Nah kebetulan kita kedatangan narasumber memiliki santri baru nih ya. Langsung saja nih, untuk teman-teman Aichan Media pasti belum tahu nih siapa nih namanya. Ya langsung aja perkenalkan, namanya siapa? Nama saya Muhammad Ijlal Hafiz. Umur saya 12 tahun, kelas 7, alamat Kampung Pisangan Priuk, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten. Oh, di Tangerang, Banten ya. Bang Ijlal ya, betul ya? Iya, Bang Ijlal. Nah, aku manggilnya Bang Ijlal nggak apa-apa nih. gak apa-apa. Bang Ijal ini punya saudara nggak, kayak kakak atau adik gitu? Kalau kakak ada, adek nggak ada. Nggak ada. Ya. Kakak gimana? Sekolah di mana tuh? Yang ke satu itu namanya Adiaksa Jarnuji Pratama. Dia sekarang udah kuliah, udah lulus. Dia sekarang di Jerman, dia udah lulus kedokteran. Oh, kedokteran, mantap juga ya. Ya kalau orang tua nih, orang tua kerjanya di mana tuh? Kalau ayah namanya Haji Asmawi SIPMM, terus pekerjaannya camat Pakuaji. Camat Pak Haji. Kalau ibu? Kalau mama yaitu di Rumah Sakit Sintanala sebagai dokter bedah. Oh, mantap juga ya teman-teman ya, profesi kedua orang tua Aijan ini. Ya ngomong-ngomong, gimana nih kabarnya nih Bang Ijal? Baik. Oh, ya. Nah, Bang Ijlal ini kan santri baru. Nah, pondok itu kepinginan sendiri atau kemauan dari orang tua? Kemauan dari orang tua pertamanya, awalnya juga saya nggak mau, tapi ya karena saya pengen ngasih mahkota di kedua orang tua Masya saya, Allah. jadi saya ya udah mau aja turutin, ya udah saya akhirnya mau ke pondok. Oh, jadi tujuannya buat ngasih mahkota ya kepada kedua orang tua ya, Bang Ijal? Iya, Oh, ya. Ya, Bang Ijal ini kan mondoknya di Insan Pratama nih ya. Tahu Insan Pratama itu dari mana nih, Bang? dari teman ayah saya, Oh, teman ayah Bang Ijlal. Kalau boleh tahu namanya siapa? namanya Ibu Tati. Oh, Ibu Tati ya. Nah, ngomong-ngomong, Bang Ijlal ini udah berapa lama di pondok pesantren Insan Pratama? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun ya? Oh, 1 tahun. Sebelum masuk pesantren nih Bang, Bang Ijlal kan kebiasaannya sebelum pesantren di rumah ya. Nah, kalau di sini tuh kan biasanya dibangunin gitu ya, dibangunin Ustadz. Nah, biasanya tuh kalau dibangunin tuh Bang Ijlal bangun jam berapa kalau di pondok? Kalau di pondok biasanya jam 4, kalau enggak setengah 5. Setengah 5. Nah, itu perasaan Bang Ijlal pas dibangunin Ustadz tuh, kan biasanya gak dibangunin Ustadz ya. Biasanya dibangunin orang tua atau gimana, bangun sendiri kalau di rumah? Dibangunin orang tua kadang-kadang. Nah, pastinya beda ya kalau orang tua sama Ustadz. Nah, perasaan Bang Ijlal sendiri gimana kalau dibangunin sama Ustadz? Apa kesel atau gimana? Biasa aja, tapi kadang-kadang kesel juga, lagi enak-enak tidur dibangunin. Oh, ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau Bang Ijlal mandi itu di pondok berapa kali sekali? 2 kali. 2 kali. Oh. Ya, pertanyaan selanjutnya, Bang Ijlal pernah nggak sih nangis di pondok? Pernah. Berapa kali? 10 kali. Kok 10 kali? Kenapa tuh? Yang pertama pengen pulang nangis, yang kedua
gara-gara diusilin sama temen. Biasanya kalau nangis di mana tuh, Bang? Kalau nangis biasanya di mana? Kalau nangis biasanya di lantai 3 di kamar, kalau enggak nyari tempat yang kosong. Dari tempat yang kosong ya, biar nggak ketahuan sama teman-teman ya. Ya langsung saja pertanyaan selanjutnya. Bang Ijal ini betah nggak sih kalau mondok? Insya Allah lah betah. Nah, kenapa tuh bisa betah? Karena di sini seru, terus banyak temannya. Walaupun kadang-kadang temannya ada yang iseng. Ya, makanan terenak di pondok nih Bang, apa tuh? Ikan asin. Kok ikan asin? Kok bisa ikan asin tuh ya? Karena emang dari dulu dari rumah sering makannya ikan asin terus waktu dulu kecil. Oh, biasanya itu ikan asinnya tuh diapain? Digoreng atau disambel atau gimana? Digoreng, terus habis itu disediain sambal di dekat nasinya, udah dah. Rasanya itu gimana tuh? Menurut aku sih enak banget dah. Banget ya. Jadi teman-teman, unik juga nih Bang Ijlal suka makan ikan asin ya? Iya. Ya, jadi boleh dicoba tuh teman-teman kalau misalkan mau nyoba ikan asin biar kayak Bang Ijlal. Nah, Bang Ijlal ini kan mondok baru 1 tahun ya? Iya. 1 tahun apa 1 bulan nih? 1 bulan. Ya 1 bulan nih teman-teman, salah nih Bang Ijlal. Ya, selama 1 bulan ini Bang Ijlal tuh pernah nggak sih kayak pengen gitu kabur dari pondok? Pernah, tapi ya mau bagaimana lagi, kata teman-teman sini soalnya pernah bilang ada yang kayak gini, Ijlal nanti kamu di sana nanti diculik loh. Diculik. Ya udah kalau gitu saya nggak berani, lebih baik saya tetap aja di sini. Yang membuat berpikiran untuk kabur itu tadi ya, yang membuat Bang Ijal kepikiran untuk kabur, jadi dihasut sama teman-teman ya kalau ini Iya. nanti diculik gitu. Nah, yang membuat Bang Ijlal ini nggak betah itu apa sih? Pertama rindu orang tua sama kangen rumah. Rindu orang tua ya. Nah, menurut Bang Ijlal enakan di rumah atau di pondok? Enakan di rumah sih, tapi mau bagaimana lagi, ya udah lebih enakan di pondok. Biasanya nih Bang Ijlal tuh sebelum di pondok di rumah kan ya. Nah, dikasih uang jajannya tuh berapa? 1 per hari itu 100.000. 100.000. Nah, itu tuh dihabisin atau disisain buat besok-besoknya? Disisa-sisain dikit lah. Biasanya itu Bang Ijlal jajan buat apa tuh? Buat beli minuman sama beli makanan snack-snack. Oh iya. Nah, sebelum-sebelumnya juga kan Bang Ijlal di rumah ya. Nah, terus dipindahin ke pondok nih. Perubahan apa aja sih yang mengubah Bang Ijlal itu menjadi positif setelah mondok? Pertama yang biasanya sholatnya kakinya goyang-goyang nggak jadi, terus sama yang kepalanya nengok-nengok juga nggak jadi, terus sama satu lagi yaitu jadi belajar mandiri yang tadinya di rumahnya dimanjain terus. Oh, jadi teman-teman, manfaat mondok itu banyak ya teman-teman. Jadi yang tadinya Bang Ijlal sholat gemeter kakinya, terus yang tadinya gak mandiri ya jadi lebih Iya. mandiri tuh. Jadi teman-teman yang belum sempat mondok, ayo mondok ya Bang Ijlal ya, biar bisa mandiri dan sebagainya. Nah, ngomong-ngomong, hobi Bang Ijlal di pondok itu apa sih? Makan. Makan. Nah, kok bisa makan Bang Ijlal? Kenapa tuh? Karena kalau di luar kan aku masih ada hobi lain. Kalau untuk di luar, bukan di pondok. Kalau di luar aku hobinya berenang, tapi kalau di pondok mau makan gara-gara nggak bisa. Ya udah akhirnya hobinya makan. Oh. Biasanya makan apa tuh Bang? Snack-snack yang dibawain orang tua. Snack-snack ya. Biasanya kalau dibawain orang tua tuh snacknya apa aja tuh Bang? Contohnya ciki, minuman, terus sama cincau-cincau, terus sama satu lagi
serbuk susu. Susu ya. Pertanyaan selanjutnya, dengan berbagai rintangan atau cobaan di pondok, apa yang menyebabkan Bang Ijal itu masih ada di pondok Islam pertama ini? Karena di pondok pesantren ini emang pondok pesantren idaman saya. Terus selain itu juga itu gara-gara orang tua saya nyuruhnya di sini terus, katanya kalau di pondok pesantren lain mana bisa kayak gini. Ya udah, saya tetap aja di sini biar lebih enak. Oh, jadi teman-teman, pondok Islam pertama ini pondok idaman ya. Iya, pondok idaman saya. Jadi teman-teman bisa tuh survei ke sini biar lihat gimana keseruannya ya Bang Ijal ya. Nah, bukan pertanyaan sini, satu pesan untuk teman-teman santri baru yang boleh dikasih tahu biar semangat gitu. Jangan putus asa, sama harus semangat untuk menggapai cita-cita. Tapi kalau misalnya udah lelah, ya udah istirahat aja dulu bentar, habis itu baru kita harus semangat lagi. Intinya semangat ya Bang Ijal ya. Iya. Nah, selanjutnya satu pesan untuk orang tua di rumah. Terima kasih udah menyekolahkan saya di pondok pesantren ini, dan terima kasih juga untuk ayah yang selalu menemani aku. Terima kasih untuk ayah dan bundanya Kak Ijal. Ngomong-ngomong, Bang Ijal juga punya channel YouTube ya? Iya. Ya boleh dipromosin dong nih, besok tahu teman-teman bisa mampir kan ya. Nama channel YouTube aku namanya The Power Pup Boy ya. Jangan lupa subscribe and like-nya ya guys. Ya, demikian podcast ala santri baru. Semoga podcast ini dapat membuat santri baru tetap istiqomah, tetap betah di dalam pondok pesantren. Ya, obsesi obrolan seputar santri. Mari jadi santri, Mari menginspirasi. Kami undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe Dan Ican Media. like.